Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 219 soal nomor 20. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 20. Kubus ABCD EFGH mempunyai panjang rusuk 2 satuan. Titik O adalah titik potong dua diagonal pada bidang BCFG. Jarak titik O ke bidang BCEH adalah titik-titik-titik satuan. A akar 2/5, B akar 2/4, C akar 2/3, atau yang D akar 2/2. Oke, untuk mengerjakannya paling gampang ya kita gambar dulu ya kubus ABCD EFGH. Kak Sari udah bikin gambarnya, kubusnya ekstra besar ya. Kemudian penamaannya, hati-hati. A, B, C, D, E, F, G, H itu boleh dinamakan mulai dari sini. Ini A-nya, ini B, di sini C, yang ini D. Kemudian E-nya di sini D. E, terus ini F, terus ini G, di sini H. Harus benar ya. Karena kalau penamaannya nggak benar nanti kamu malah bingung loh meletakkan info-info yang diketahuinya. Jadi aturan penamaan kubus itu boleh dari sisi yang bawah ini dulu ya. Kotak ini kan A, B, C, D, kemudian sisi yang atas E, F, G, H, kayak gitu. Terus tadi katanya panjang rusuk kubusnya ini adalah 2 satuan. Kubus itu kan sifatnya semua panjang rusuknya sama. Jadi ini semua panjangnya 2 satuan. Yang manapun ya, yang atas, yang bawah, ya, yang kiri, yang kanan, semuanya 2 satuan. 2 satuan itu maksudnya berarti bukan 2 cm, bukan 2 meter ya, pokoknya 2 gitu. Oke. Makanya di sini Kak Sari tulis angka saja, 2. Terus yang diketahui lagi, titik O tadi adalah titik potong dua diagonal pada bidang BCFG. Kita lihat dulu bidang BCFG itu yang mana. Bidang BCFG itu yang ini, B ke C, terus F, terus G. Pokoknya yang kotak ini. Nah, ini dia bidang BCFG. Berarti kita hubungkan aja titik sudutnya tipis aja, Dek, nggak usah tebal-tebal. Nah, gini ya. B, C, F, G. Nanti jadi menyilang gitu, dan perpotongannya inilah yang dimaksud dengan titik O. Oke. Nah, terus satu lagi yang ditanyakan jarak titik O ke bidang BCEH. Nah, berarti kita harus lihat bidang BCEH itu yang mana. Bidang BCEH itu berarti B ke C ke E ke H. Kalau digambar tuh kayak gini, Dek. Bidangnya BCEH. Ini terus yang di sini. Nah, ini Kak Sari arsir ya, ini bidang yang dimaksud. Kebayang nggak? Nah, gini. Oke, yang ditanya adalah jarak titik O ke bidang arsiran ini berapa satuan. Nah, masalahnya ini kan berupa bidang dan di sini kan berupa titik. Kalau gitu jarak titik O ke bidang arsiran ini, bidang BCEH ini ya udah ke salah satu titik yang ada di bidang. Misalnya jarak dari titik O ke titik yang ada di sini, atau jarak titik O yang ada di titik sini, atau jarak titik O yang ada di titik sini. Pokoknya titiknya itu ada di bidang BCEH. Dan kalau jarak itu, Dek, harus dipilih yang paling pendek. Harus yang paling pendek, atau jarak itu harus yang terdekat. Misalnya titik O di titik sini, jaraknya kan ke sini sekian. Nah, ini nanti ada nggak yang lebih pendek dari itu? Misalnya kalau Kak Sari hubungkan ya, nih O ke titik yang di sana, tuh garisnya sepanjang itu. Ada nggak kira-kira yang lebih pendek lagi? Kayaknya kalau yang ke sini lebih pendek lagi, ya kan? Nah, ada nggak yang lebih pendek lagi? Kalau yang kesini tadi apakah lebih pendek? Nah, itu harus kita ukur, harus kita ketahui. Nah, syarat agar terjadi garis yang paling pendek dan itu merupakan jarak titik O ke bidang BCEH, yaitu garisnya harus tegak lurus dengan bidang BCEH di sini. Nah, cara agar garisnya tegak lurus itu gini. Kita ambil tengah-tengah antara BC di sini ya, dan tengah-tengah antara EH di sini. Terus kita hubungkan aja kedua titik ini. Ini kita hubungkan.
menjadi sebuah garis. Oke. Garisnya ini katakanlah sebagai T, yang di sini sebagai S ya. Garis TS ini panjangnya gimana dengan garis BE? Sama panjang nggak? Iya dong, sama panjangnya. Jadi TS ini panjangnya sama dengan BE. Kemudian kalau kita ambil dari titik O ke titik T sini, nih kita hubungkan gini, terus dari titik O ke sini yang ada di garis TS tadi. Nah, di sini ya. Ini OT, terus titik yang di sini misalnya kita kasih nama P ya. OT dengan OP ini panjangnya gimana? Sama. Ya, sama. Nanti kita cari tahu panjangnya. Oke. Kemudian kalau mau mencari jarak dari titik O ke bidang BCEH, yang ditanya itu kan, berarti tarik aja garis ini deh. Ini kalau Kak Sari tebelin P ke T, ini lebih tebel ya. Nah, gini, maka yang terpendek nanti adalah titik O ke titik di sini, tapi harus tegak lurus. Nah, gitu. Ini harus kita buat garis yang tegak lurus. Nah, inilah nanti jaraknya. Jarak dari titik O ke bidang BCEH. Pokoknya ke arsirannya di sini. Posisinya nanti di sini. Titik di sini ini kan ada pada bidang kan? Berarti boleh. Dan ini pasti yang terpendek di antara semua-semuanya. Mau yang ini tadi, kita akan coba-coba ya. Nah, ini pasti yang terpendek. Asalkan dia sudah tegak lurus, berarti itu yang terpendek. Misalnya nih kita kasih nama titik M. Jadi kesimpulannya, pada soal nomor 20 ini kita akan mencari panjangnya OM. Ya, panjang ruas garis OM. Itulah jarak titik O ke bidang BCEH. Oke. Terus kita kasih lagi angka-angka penting di sini. Angka-angka penting di sini adalah jarak O ke T atau panjang ruas garis OT. Panjang ruas garis OT ini berapa? Setengahnya GC. Kan ini kan dari tengah-tengah sampai ke pinggir. Nah, GC ini panjangnya 2 satuan. Berarti kalau gitu dari tengah-tengah sampai ke pinggir sini berapa? Hanya 1 satuan. Demikian juga dengan OP. OP ini adalah setengahnya GH. Ya, GH kan dari ujung ke ujung. Nah, ini hanya dari ujung ke tengah, berarti ya setengah aja. Karena ini 2, maka OP adalah 1. Kan tadi juga sudah Kak Sari bilang, panjang OT itu sama dengan panjangnya OP. Sama-sama 1 satuan deh, ya. Oke, terus yang penting lagi adalah panjangnya TP. Ini penting. Kita perlu tahu juga panjang TP. Panjangnya TP ini adalah setengahnya TS. Ya, setengahnya TS itu TP. Tapi kita belum tahu panjang TS-nya. Ya udah, kita cari tahu dulu. Nah, cari tahunya menggunakan segitiga siku-siku BAE. Siku-sikunya di sini. Loh, kenapa Kak? Karena nanti kalau kita gunakan segitiga siku-siku BAE, kita akan tahu panjangnya BE. Kalau kita tahu panjangnya BE, maka kita tahu panjangnya TS. Karena panjangnya TS itu sama persis dengan panjangnya BE. Nanti kalau panjang TS kita sudah tahu, maka panjang TP itu ya setengahnya aja ya, karena ini kan berhentinya di tengah-tengah gitu. Jadi langkah pertama ya, untuk tahu panjangnya TP kita harus tahu panjangnya TS. Nah, agar tahu panjangnya TS kita harus tahu panjangnya BE. Berarti ini penting ya, kita cari tahu panjangnya BE menggunakan teorema Pitagoras. Kak Sari tulis di sini BE kuadrat sama dengan BA kuadrat ditambah AE kuadrat ya. Kayak gitu kan teorema Pitagoras ya. Karena BE-nya ini kan sisi miringnya atau hipotenusanya. Jadi BE kuadrat sama dengan BA kuadrat ditambah AE kuadrat. Tinggal masukkan angkanya, BA2, AE juga 2. Berarti BA kuadrat adalah 2 kuadrat ditambah AE kuadrat adalah 2 kuadrat juga. Sama dengan 2 kuadrat tambah 2 kuadrat ya. 2 kuadrat adalah 4 tambah 2 kuadrat lagi 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, 8 ini apa? 8 ini masih BE kuadrat. BE kuadratnya 8. Kalau BE kuadrat sama dengan 8, maka BE saja sama dengan berapa? Ya, akar dari 8.
akar dari 8 itu bisa disederhanakan sama dengan akar 4 kali akar 2. Benar ya? Akar 4 kali akar 2 adalah akar 8. Dan akar 2 itu ada. Dan akar 4 itu ada. Akar 4 adalah 2 dikali akar 2. Akar 2 itu 1, sekian sekian sekian. Berarti biar aja dalam bentuk akar 2 gini. Jadi panjang BE adalah 2 akar 2 satuan. Nah, kita pindahkan ya. BE sudah ketemu, yaitu 2 akar 2 satuan. Sehingga kalau BE adalah 2 akar 2, TS berapa? Ya 2 akar 2. Kalau gitu TP berapa? Ya langsung dibagi 2. Gini, Kak Sari tulis di sini ya. TS itu panjangnya sama dengan BE sama dengan 2 akar 2 satuan. Nah, terus TP itu sama dengan TS dibagi 2. Berarti sama dengan TS kan ini 2 akar 2 ya. Dibagi 2. Sama dengan, ini cara gampangnya 2-nya aja dibagi 2. 2 dibagi 2 adalah 1. Terus tersisa akar 2. 1 akar 2 itu nulisnya akar 2 saja. Atau kalau kamu penulisannya mau pakai pecahan boleh. Malah ini lebih bagus nanti kalau penulisannya pakai pecahan. Hasilnya akan terlihat lebih masuk akal. Gini. TP sama dengan TS bagi 2. Nah, bagi 2-nya tuh kita nulisnya per 2. Per 2 itu kan artinya bagi 2. Sama aja ya. Berarti sama dengan TS-nya 2 akar 2 per 2. Nah, 2 akar 2 per 2, 2 bagi 2 kan 1. Berarti tersisa akar 2. Tuh ya. Jadi jelas ya, TP panjangnya adalah akar 2 satuan. Kita pindahkan ke sini. TP panjangnya adalah akar 2 satuan. Nah, terus dari sini lihat segitiga TOP dari titik T ke O ke P ke T lagi. Ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini deh. Kita ambil gambar segitiga TOP ini, kita pisahkan di sini. Terus nanti kita akan hitung panjangnya OM. Terus beres deh tugas kita, ya. Jadi lihat TOP ini akan Kak Sari gambar ulang segitiganya beserta ukuran-ukurannya. TO 1, OP 1 dan TP akar 2 ya. Aku pindah ke sini ya. Penggaris. Oke. Usahakan gambarnya ya semirip mungkin ya, supaya kita berasa memang menghitung segitiga TOP itu tadi. Sini. Nah, boleh deh kayak gitu ya Dek ya. Nih, T-nya sebelah sini, ini O-nya, di sini P. Tadi panjang TO satu satuan, panjang OP juga satu satuan, panjang PT atau TP tadi adalah akar 2 satuan. Terus titik M-nya di sebelah itu ya. Pokoknya yang tegak lurus dengan O ini. Nah, gitu. Di sini ya, tegak lurus itu siku-siku, ini titik M-nya. OM ini yang akan kita cari. Karena OM ini adalah jarak dari titik O ke bidang BC EH, ke arsiran di sini. Sudah jelas ya? Nah, sekarang kalau mau menentukan panjangnya OM, kita gunakan pendekatan luas segitiganya ini. Saya ditekuk dulu kertasnya biar enak melihatnya. Dah ya. Nah, ini kan segitiga. Luasnya kan pasti ada. Bisa kita hitung dong. Luas segitiga rumusnya apa Dek? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Ya, alasnya yang mana? Alasnya boleh yang TO ini. Tingginya yang mana? Tingginya adalah OP. Berarti sama dengan setengah kali TO kali OP. Sama dengan berapa? Setengah kali TO-nya 1 kali OP-nya juga 1. Sama dengan setengah kali 1 ya setengah. Dikali lagi 1 ya tetap setengah. Jadi luasnya adalah setengah. Satuan luas. Oke, ini luas apa? Luas segitiga yang di sini. Menggunakan alasnya adalah TO dan tingginya adalah OP. Nah, kalau dihitung menggunakan alas dan tinggi yang berbeda, nanti luas segitiga ini harus tetap sama.
harus tetap berapa? Harus tetap setengah satuan luas. Nah, berarti kita hitung ulang di sini. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luasnya masukkan angkanya, yaitu setengah sama dengan setengah kali, nah ini deh, alas sama tingginya sekarang kita ganti. Tadi alasnya adalah TO dan tingginya adalah OP. Sekarang kita ganti, alasnya adalah PT, tingginya adalah OM. Kenapa diganti, Kak? Karena kan kita tujuannya mau mencari panjangnya OM. Nah, gitu. Jadi kalau menghitung luas segitiga itu, alasnya boleh diganti. Kalau alasnya TO, tingginya harus yang tegak lurus dengan alas itu tadi, berarti harus OP. Kalau alasnya diganti menjadi PT, maka tingginya juga harus diganti menjadi yang tegak lurus dengan PT, yaitu OM. Oke, sehingga ini kita masukkan ya, setengah kali alasnya adalah PT kali tingginya adalah OM gitu. Nanti akan ketemu nilai OM-nya di sini. Kita hitung. Ini setengah sama dengan setengah kali PT-nya berapa tadi? Ini. PT-nya adalah akar 2 satuan. Kita tulis aja akar 2. Terus dikali OM. OM-nya memang belum diketahui. Memang ini kan yang dicari. Terus setengah sama dengan ini deh, setengah kali akar 2 boleh ditulis kayak gini. 1 kali akar 2 kan akar 2, terus per 2. Berarti nulisnya akar 2 per 2 dikali OM. Gitu. Oke, setengah sama dengan akar 2 per 2 kali OM, berarti OM itu bisa dihitung dengan cara setengah dibagi akar 2 per 2. Nulisnya gini deh, 1 per 2 bagi akar 2 per 2. Nah, untuk mengerjakan hitungan 1 per 2 bagi akar 2 per 2, ini kita gunakan prinsip menghitung pembagian pecahan. Caranya kan dengan tanda baginya boleh diganti menjadi kali, tapi syaratnya pecahan yang belakang ini harus dibalik. Kalau yang depan sih tetap, jadi tetap 1 per 2. Baginya jadi kali, nah ini yang harus dibalik. Akar 2 per 2 menjadi 2 per akar 2. Ya, ini nanti sama dengan OM-nya. Oke, terus kalau udah kayak gini, langsung aja. Kalau ada yang bisa dicoret atas dengan bawah, boleh dicoret. Ini 2 dibagi 2 kan habis ya. Berarti tersisa 1 yang atas, yang bawahnya akar 2. Bacanya 1 per akar 2. Jadi OM itu sama dengan 1 per akar 2. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Di jawaban juga nggak ada 1 per akar 2. Kenapa? Karena bentuk akar itu tidak boleh berada di bawahnya per, atau tidak boleh sebagai penyebut. Akar 2 ini harus sebagai pembilang. Kalau gitu, 1 per akar 2 ini harus kita rasionalkan. Cara merasionalkan 1 per akar 2 itu kayak gini deh. OM sama dengan, nah 1 per akar 2-nya kita kali dengan akar yang sama, yaitu akar 2 per akar 2. Nah, memang prinsipnya kayak gitu ya, Dek ya, merasionalkan. Jadi kita kalikan dengan akar sekawan. Kalau di sini akar 2, berarti ini akar 2 per akar 2. Selalu kembar atas sama bawah. Seandainya ini tadi adalah akar 5, berarti kali akar 5 per akar 5. Seandainya. Tapi karena ini tadi 1 per akar 2, berarti kita langsung kalikan akar 2 per akar 2. Nah, sekarang OM sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. Ya, atas kali atas, 1 kali akar 2, ya akar 2, per akar 2 kali akar 2, ya akar 4. Nah, gini, akar 2 per akar 4. Akar 2 per akar 4 itu berapa? Akar 2 per akar 4 itu, akar 2-nya adalah tetap akar 2 per akar 4 kan ada. Akar 4 adalah berapa, Dek? 2. Ya kan? Bener ya, akar 4 adalah 2. Sudah ketemu. Jadi OM sama dengan akar 2 per 2. Kalau ini di pilihan jawabannya sih ada. Coba lihat nih, akar 2 per 2. Kita pilih ya. Terus satuannya sudah ditulis di sini. Jadi jarak titik O ke bidang BCEH adalah akar 2 per 2 satuan. Kalau pada hitungan kita simbolkan dengan panjangnya OM. Ya kan? Akar 2 per 2. Kalau menurut gambarnya itu yang ini.
Dari titik O sampai ke titik M sini deh. Ini adalah akar 2/2 gitu. Wow, sepanjang ini Kak penjelasan untuk soal satu soal aja ya, nomor 20. Iya, memang karena banyak aspek, banyak hal yang perlu dihitung di sini. Sebenarnya angkanya sih mudah-mudah aja ya, kecil-kecil. Tetapi karena ini memang tipe soal OSK, wow, soal olimpiade loh. Makanya memang membutuhkan pemahaman yang lebih ya. Pengerjaannya juga harus lebih teliti. Intinya sudah ketemu ya. Jarak dari titik O ke bidang BCEH, bidang yang diarsir ini adalah akar 2/2 satuan. Alhamdulillah. Berarti beres tugas Kasari ngebantu kamu membahas nomor 20 di halaman 219. Mudah-mudahan paham ya Dek ya, diikuti langkah-langkahnya. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar, nanti Kasari bantu jawab. Untuk yang mau gabung ke grup, silahkan chat ke nomor ini. 081456109870. Ngomong ke Kak Sari di nomor WA itu ya, Kak aku ingin digabungkan ke dalam grup. Nanti Kak Sari kasih tahu cara gabungnya, oke? Dah, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.